Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dalam potongan hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah Allah. Kejelekan murni hanya muncul dari pelaku kejelekan itu sendiri. Karena Allah sudah tentukan ya, misalnya ada pelanggaran akan kena hukuman ini. Nah karena dia melanggar, dia kenalah hukuman tersebut. Nah biasanya orang anggap itu adalah takdir buruk. Padahal sebenarnya bukan takdir buruk. Itu takdir baik. Bahkan seringkali Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kita anggap buruk. Ya. Padahal sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Nanti akan saya berikan contoh dalam masalah itu. Saya selesaikan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, jadi kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Ini beliau jelaskan dalam syarah hadis Arba'in Nawawi beliau di halaman 88. Yang saya katakan tadi contohnya Bapak Ibu sekalian adalah pelaku kriminal. Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin melakukan satu perbuatan kriminal. Kriminal ini berarti pelanggaran. Bahasa agamanya maksiat. Ya. Yang Allah sudah tentukan sebagai pelanggaran. Berzina, mencuri, membunuh, apa saja. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia sinyal rasa khawatir dan takut. Di saat dia mau masuk hotel berzina misalnya, pasti ada rasa takutnya. Rasa khawatir, dia mau mencuri begitu, dia mau membunuh begitu, supaya dia tidak melakukannya. Dan Allah maha tahu, kalau dibiarkan dia melakukan, maka ada konsekuensi hukuman. Allah akan datangkan hukuman karena pelanggarannya itu, maka Allah berhentikan dia dengan rasa takut itu. Tapi kalau tetap saja dia lakukan, maaf, tetap dia masuk ke dalam kamar hotel, tetap saja dia masuk ke kamar hotel, tetap dia berzina misalnya, maka Allah datangkan peringatan yang lainnya. Peringatan yang lain itu adalah seperti misalnya ada orang yang melihat dia, supaya dia merasa malu. Kalau dia tidak mau juga tahu itu, tetap diulangi terus perbuatannya, peringatan lebih besar datang. Sampai pada tingkat ada orang yang terjadi gempa, rubuh hotel tersebut, ditemukan jenazahnya lagi dalam kondisi tidak berpakaian. Allah permalukan. Itu pun semuanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibiarkan akan lebih berat hukumannya nanti di akhirat. Seorang pencuri misalnya, sebelum dia mencuri punya rasa takut. Allah datangkan, kalau dia berhenti maka dia akan aman. Tapi ternyata tetap aja dia mencuri. Allah datangkan sinyal yang kedua. Dilihat oleh orang lain tapi mungkin belum kepergok, belum ketangkap. Tapi sudah mulai orang tahu, oh si fulan itu pernah mencuri misalnya. Supaya dia kembali. Tetap dia mencuri, maka Allah buat dia kepergok. Puncaknya adalah ditangkap oleh massa, mulai digebukin. Pada saat digebukin pun seorang maling itu sebenarnya, itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak digebukin, dia tidak mau berhenti orang ini. Maka Allah punya cara memberhentikan dia, supaya dia tidak mengulanginya. Berapa banyak orang yang diuji dengan penyakit kronis, diuji dengan segala macam hal, ternyata itu ada hikmah yang sangat besar. Ada seorang anak muda di rumah sakit di Riyadh, kejadian nyata Bapak Ibu sekalian. Dia naik mobil, bawa mobil terus tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Satu waktu ada seorang syekh datang. Syekh ini selalu setiap hari bolak-balik ke rumah sakit, pindah dari rumah sakit ke rumah sakit, hanya untuk pamit kepada pemimpin kepala rumah sakit untuk diizinkan keliling kamar-kamar pasien. Dia hanya minta satu kamar pasien setengah menit, 1 menit. Hanya menyabarkan mereka, mendoakan mereka, lalu dia pergi untuk mendapatkan pahala menjenguk orang sakit itu. Subhanallah, dia masuk kamar anak muda ini, kakinya masih digip, ya, pakai semen dan digantung. Sudah 3 tahun. Maka Syekh ini pun mengatakan, sabarlah, semoga jadi pembersihan dosamu, dinasihatin. Tapi dari semua pasien, anak muda ini beda sendiri. Dia mengatakan begini, Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan atas
jenguk ini ke jenguk ini, yang mendatangi menjenguk saya, dan juga doa-doa Anda. Tapi perlu Anda tahu, saya malah bersyukur sama Allah dengan musibah ini. Kata Syekh, kok bisa? Kamu kan tabrakan, kakimu patah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Dia bilang, Syekh, saya dulu ini termasuk anak muda yang lalai, malas sekali ibadah. Nggak pernah sholat, ugal-ugalan. Itu sampai saya kejadian tabrakan itu. Karena ugal-ugalan. Selalu jauh dari agama Allah. Waktu awal saya tabrakan dan kaki saya patah dimasukkan ke rumah sakit ini, saya marah sekali. Tidak bisa menerima keputusan Allah. Saya terus saja berkeluh kesah. Tapi karena memang dasarnya kaki saya patah, saya nggak bisa buat apa-apa. Dokter pun nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya saya pun mulai merenung, mulai berpikir, sampai pada puncak saya merasakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau saya tidak diginikan, saya memang tidak mau berhenti dulu ugar-ugaran. Balap-balap, ganggu orang, mabuk-mabukan, ganggu, buat banyak kesalahan. Maka dia pun, ya mungkin Bapak Ibu maaf kalau mengatakan bagaimana bisa di Saudi ada orang mabuk. Itu mungkin ada juga orang jual beli transaksi narkotika, ada orang ditangkap lalu dihukum oleh pemerintah, ada terjadi itu di sana. Yang jelas dia bilang, dan sekarang setelah saya bisa menerima takdir Allah itu, karena saya punya banyak waktu di kamar rumah sakit ini, maka saya pun bisa leluasa ibadah. Sekarang saya beritakan berita gembira Syekh, saya nggak pernah tinggalkan sholat 5 waktu, on time. Yang kedua, saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Di atas ranjang ini saya hafal 30 juz Al-Quran. Karena saya banyak waktu, hanya saya mulai baca Quran, saya mulai hafal, dan sekarang saya hafalkan. Dan saya bersyukur dengan Allah atas ujian ini. Subhanallah, semua penuh dengan hikmah.